kasih Roh Kudus, malam hari ini malam yang bersukacita bagi kami. Seluruh dunia, seluruh bangsa dan suku, bahkan setiap lutut dan setiap mulut akan memperkatakan kebaikan Tuhan di dalam setiap mulut kami. Malam hari ini kami seluruh dunia berbahagia Bapa, mengingat kelahiranmu di tempat yang terpencil, tidak dianggap oleh dunia ini, tetapi kami bersukaria merayakannya di dalam nama Yesus. Di tempat ini juga kami bersukaria mempertahankan iman kami. Dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu kami akan mampu berjuang terus sampai kali kala Engkau datang. Kami siap bersama dengan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Malam hari ini yang merasakan sukacita yang besar. Haleluya. Haleluya. Karena orang-orang pasti dari jam berapa tadi tuh? Apalagi Jam umat 4. Katolik atau gereja Lutheran, malam ini kita kan udah merayakan dari tanggal 8 kemarin. Malam ini semua merayakan, bahkan di televisi nasional Nusantara, bahkan dunia pasti akan memposting semua perayaan demi perayaan. Haleluya. Haleluya. Percaya nggak? Pulang dari sini nanti kita akan lihat di TikTok semua perayaan Joy to the Lord. Selamat Natal, selamat hari. Siapa yang nggak senang ulang tahun? Kalau saya sebenarnya nggak senang ulang tahun ya. Berarti umurnya Berkurang. Yang sering merayakan ulang tahun, hitung tambah satu lagi umur. Nyala ulang tahun. Mazmur katakan umur manusia paling tinggi paling 70. 70. Sisanya adalah Bonus. Bonusnya apa? Penderitaan. That's right. Benar itu anak. Penderitaan. Padahal bonus yang kita harapkan adalah apa? Dapat kado-kado. Berkat. Haleluya. Malam hari ini seberapa kita yang boleh hadir? Mari. Kesempatan bagi apalagi orang suku Batak sekali setahun pasti dipaksakan untuk pulang. Kenapa harus pulang? Kalau saya lihat tradisi memang begitu. Setiap tahun baru tadi malam aja udah ada yang nelpon saya, udah di mana posisi? Dipikir kami udah di Sumatera kan? Ketemu. Saya bilang saya tidak bisa, waktunya sempit. Haleluya. Apalagi pelayanan tidak bisa kita tinggalkan. Makanya setiap Natal kami tidak bisa kumpul. Gak mungkin Medan meninggalkan posisinya, Sumatera janji betul kita meninggalkan, siapa lagi yang melayani? Haleluya. Haleluya. Bagi kita yang lebih utama adalah sebenarnya kumpul memperkatakan firman Tuhan. Amin. Jangan ada Injil yang lain. Pertemuan yang indah. Kita boleh kumpul harusnya nama Tuhan yang kita tegakkan dimanapun kita berada. Amin. Makanya saya tekankan kepada kita, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, punya uang bisa pulang. Amin. Tapi pakai kesempatan itu supaya apa yang engkau punya, engkau bisa memberikan kepada siapa mau diberikan? Dari Yerusalem, Judea, sampai seluruh dunia. Keluarga kita dulu. Sampaikan firman. Sampaikan bagaimana kesaksian Kristus. Di Lukas 21 ayat 5 saya bikin topik tadi itu menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Gak banyak waktu. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Segala kondisi, baik itu di antara engkau baik dengan suasana engkau tidak baik, dalam engkau sehat, dalam engkau tidak sakit, segala yang kamu lakukan biarlah itu menjadi kesempatan buat apa? Memberitakan kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Hari ini juga ada saya lihat di postingan grup undangan Natal 24, 25, 26. Enak itu. Di resort pasti makan minum. Tapi ingat, bagi kita semua yang boleh mendengar kabar ini hari ini saya sampaikan. Kabar Natal bukan lagi berbicara soal kelahiran. Haleluya. 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 Ingat, Natal jangan menjadi suatu hal yang kelahiran. Kesenangan. Memang setiap orang ketika anak lahir pasti berbahagia. Tetapi bagaimana proses ini akan berlanjut menjadi dewasa dan menjadi bermanfaat dan mempunyai kesempatan yang baik memuliakan nama Tuhan, di mana proses ini yang harus kita jalani. Ini udah tahun berapa? 2024.
mau masuk ke tahun 2025. Perpanjangan waktu yang diberikan bagi kita. Haleluya. Bagaimana posisi hidup kita hari ini? Kita baca firman Tuhan. Matius 2 ayat 8. Karena ini masih Natal, kita bacalah mengenai Natal, kelahiran. Sudah dibacakan juga ini minggu-minggu lalu ini. Matius 2 ayat 8. Yang sudah dapat, mari Bapak Ibu saya undang kita bangun berdiri. Kita baca satu ayat, tapi kita harus membacanya dengan bagus. Dua, tiga, ya. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu. Kabar keselamatan itu sudah didengar oleh Herodes. Dan dia pun mengambil waktu. Cari dia. Dengan teliti. Dengan seksama. Berarti jangan main-main ya. Kalau perintah seorang raja harus dijalankan dengan benar. Dicari sampai teliti. Dengan seksama, setiap gang, setiap sudut dicari. Supaya apa bahasanya? Ya akhirnya supaya aku pun datang menyembah dia. Kita semua pasti hari ini kita datang Natal. Halo, pakai baju baru, pakai lipstik lah. Aku ini merah kali ini, biasanya nggak merah karena malam Natal biar cantik kan. Untung nggak aku kasih konde. Biasanya orang-orang kan pasti konde hari ini. Ayo datang kita, cantik-cantik kita, kan? Lagi pulang dari Jawa kan. Tanya tadi di mobil, mami kayaknya nambah beratnya, soalnya agak berat badannya kan. Sukacita kan bisa berat badan, berarti masih bisa makan enak, amin. Bisa makan enak, aduh sayang banget. Ayo datang kita menyembah. Posisi hari ini kita ada yang ada di tempat ini seberapa yang banyak, bahkan yang mendengar secara streaming. Apakah engkau benar menyembah yang benar atau tidak? Haleluya. Haleluya. Perkataan menyembah sama, saya akan menyembah. Tetapi apakah itu yang keluar dari dalam lubuk? Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sujud katanya berdoa karena apa? Dapat THR. Karena ada duit hepeng di tangan. Terima kasih kesehatan, itu semua bagus. Terima kasih saya masih diberikan kesempatan bertemu, bagus semuanya. Tetapi ingat, kita harus memiliki konsep yang benar mulai tahun 2024 ini. Konsep hati kita apa? Kita bisa melakukan segala yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita hari ini. Kesempatan bagi kita untuk menyembah Dia yang benar dari dalam lubuk hati kita. Haleluya. Haleluya. Sekarang yang tidak bisa pulang kampung, bagaimana perasaannya? Senang-senang aja. Harusnya senang-senang aja. Nanti ketemu Bapa di surga, lebih enak. Haleluya. Haleluya. Masih ada rekan-rekan, teman-teman yang lain yang saling mendukung. Amin. Saya hari ini seberapa yang ada, ya karena pulang kampung, ya nggak mungkin kita suruh ibadah di sini. Saya merasakan sukacita yang besar. Haleluya. Haleluya. Biarlah sukacita itu benar-benar mengalir karena Kristus lahir. Saya bersukacita ketawa, tetapi setiap saya menyanyikan ini saya merasakan sedih. Apakah memang dunia menyembah Dia? Haleluya. Apakah benar dunia menyembah Tuhan? Apakah hanya seperti Herodes ini? Aku datang untuk menyembah, tetapi di balik perkataan itu dia menipu. Haleluya. Dia hanya untuk membunuh. Di dalam ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dipertanyakan dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Luar biasa. Dia cari secara seksama dan teliti mau menyembah, tetapi kesempatan itu harusnya hanya untuk membunuh, supaya membunuh Yesus yang akan lahir. Itu yang dipikirkan.
Haleluya. Jangan engkau menyalibkan Yesus sekali dua kali. Haleluya. Haleluya. Dosa yang tidak diampuni adalah apa? Menghujat Roh Kudus. Sudah mengalami mujizat, sudah mengalami namanya anugerah Tuhan, sudah mengalami namanya kemurahan kebaikan Tuhan, dan sudah menikmati berkat yang diberikan Tuhan. Tetapi dia mengatakan bahwa itu adalah keinginan dia. Haleluya. Karena kekuatan dia, karena kemampuan dia, engkau harus bertobat. Amin. Sampai Tuhan datang, engkau nggak layak. Itu konsep hati. Injil yang lain itu begitu. Kita menganggap diri kita, engkau hari ini ada hari ini, itu karena ditebus oleh darah Kristus. Amin. Amin. Karena sebelum Yesus datang lahir, engkau itu adalah orang yang mati. Haleluya. Orang yang mati. Bagaimana orang mati tidak punya kehendak apa-apa lagi dalam hidupnya? Terserah orang lain mau ngapain, namanya mati. Amin. Haleluya. Namanya mati. Siapa yang masih takut di sini dengan kematian? Jika Kristus adalah hidup, Mati adalah keuntungan. mati adalah keuntungan. Jangan takut mati, apalagi takut lihat hantu. Kemarin saya dengar ada yang takut hantu. Bertobat, saya harus doakan engkau, karena itu ada roh yang lain. Haleluya. Engkau memiliki kuasa di bumi dan di surga, punya Allah yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Kerajaan maut pun ada di dalam tangan Tuhan. Engkau adalah anak-anak. Takut setan? Lagi dari SD katanya. Bagaimana ini? Tapi itu hanya lucu di sana-sana ya. Di sini tidak ada. Kita harus taklukkan segala kuasa kegelapan itu. Di ujung udah diremukkan oleh perempuan itu. Itu Yesus lahir dari seorang perawan. Itu di Kejadian 1 ayat udah terjadi. Masa kita masih takut sama si ular licik itu? Haleluya, jangan takut ya. Kalau sampai di kuburan, sunyi senyap. Ngarobiok pui, ngarobiok pungi hormat. Halo, sujud menyembah, teliti dengan seksama hanya kepada Kristus. Hanya sebongkahan batu dan apa itu? Tulang belalang di sop pun udah gak enak itu. Tapi kita sujud, haleluya. Kita orang Kristen percaya Yesus. Kita menghormati yang leluhur orang mati. Tetapi menghormatinya sebagai apa? Karena dulu pernah menjadi bagian kehidupan kita ya. Orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Tetapi tidak ada kuasa lagi di dalamnya. Hanya memorial. Memori bahwa kita pernah hidup sejaman dengan dia. Haleluya. 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 Sekarang aja kalau diberikan waktu ke Bethlehem, saya mau lihat kubur Yesus, tapi nggak ada lagi di situ tulang belulangnya, orang dia terangkat semua hidupnya, nggak ada yang sisa kan, yang tinggal hanya kain. Itulah kekudusan Yesus, tubuh, jiwa dan rohnya dikuduskan. Haleluya. Haleluya. Nah, di sini tema yang mau saya ambil, belum ada temanya, udah panjang, udah mau ambil. Waktu dan kesempatan. Penghujung tahun 25. Berapa hari lagi? 6 hari lagi. Bagaimana kita mengisi waktu ini? Karena kita adalah mengontrak. Mengontrak loh, walaupun punya rumah 5, 6, 10 di bumi, kita tetap mengontrak loh. Ayo kita buka di dalam 2 Korintus 5. Ini baru temanya, tadi pendahuluan. Yang dapat katakan amin. Amin. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 7. Saya baca aja. Karena kami tahu, saya pakai terjemahan baru ya, tapi nggak apa-apa, sama kok kalimatnya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Haleluya. Mau? Yang belum punya rumah mungkin di sini ada? Yang streaming juga belum punya rumah di bumi? Siapa yang punya rumah? Kayaknya kita semua ini masih punya rumah masing-masing.
Puji Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kami dibongkar. Terjadi kemarin Mas Alam, dibongkar rumahnya. Penderitaan kah? Ya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu. Saya yakin orang yang mengalami musibah kemarin pasti menjerit nyari Tuhan. Benar atau benar? Betul, benar. Orang kelihatan kok di kamera, aduh Tuhan tolong. Kalau saya tanya sekarang, orang di Natal ini jalan-jalan ke Tawangmangu atau jalan-jalan ke Danau Toba, ada panggil nama Tuhan Yesus nggak di sana? Yang diingat cuma bir. Jadi nggak benar, kelaparan kita berdoa karena berkat Tuhan pasti bagi orang-orang percaya. Pada waktu kita masuk di dalam zona Tuhan memberkati kita, apakah tetap kita panggil nama Yesus? Haleluya. Haleluya. Kesenangankah? Uangkah? Atau rumah 5 unitkah? Sehingga aku tidak melepaskan aku daripada kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Orang bisa bertopeng lewat kemakmuran yang dimiliki, menyatakan Yesus adalah miliknya. Tetapi ternyata pada waktu di dalam kapal itu, Yesus ditaruh di buritan di belakang. Orang-orang yaudo. Bir 5. Nyanyi pun mungkin ya sih. Surgoi sambulo itu. Periksa dengan teliti seksama, apakah engkau menyembah Dia dengan benar? Haleluya. Tubuh, jiwa, dan roh kita harus benar-benar menyembah Tuhan. Tidak sembarangan. Haleluya. Jika rumahmu dibongkar, engkau mengalami, saya yakin orang yang sakit bahkan agama apapun, mau 5 agama yang sah di Indonesia atau 6, kalau pasti sakit dia akan mencari Tuhan. Gak mungkin dia, senang kali aku sakit, kan? Atau sakit, nggak mungkin kan? Walaupun ada bapaknya di situ, walaupun ada mamanya di situ, benar nggak? Sakit mah enggak kan? Aduh Tuhan tolong. Fakta, penderitaan atau segala penyakit justru. Makanya si Paulus berkata, duri di dalam dagingku, biarlah itu menjadi pengingat aku akan kasih Tuhan. Walaupun itu berat. Jika Bapak Ibu masih hari ini masih diberikan waktu dengan segala kondisi yang bagi menurutmu begitu berat, berarti engkau masih ada kesempatan. Haleluya. Haleluya. Ada kesempatan engkau mencari Tuhan dengan benar. Nyatakan mujizat Tuhan. Apa yang engkau alami, kesempatan yang Tuhan berikan. Harusnya engkau, kemarin ada yang bercerita, seorang ibu tua. Saya sudah gak sadar lagi. Sampai semua dokter berkata itu mujizat. Haleluya. Saya dengar baca ini. Haleluya. Tetapi di dalam hatiku sebenarnya berkata, Tuhan, jika waktunya Tuhan ambil. Haleluya. Haleluya. Jahat gak doa saya? Ada orang, najak mo pendito ditanya kalau mati. Kenapa? Kesempatan yang Tuhan berikan, udah waktu Tuhan aku percaya dan menyerahkan hidupku, udah selesai. Daripada pertambahan umur tetapi membuat apa? Duka cita. Sehingga dia melupakan Tuhan. Adapun orang sekarang mengalami mujizat, sembuh sakit, bahkan mati hidup kembali, menghujat Allah. Haleluya. Haleluya. Bahkan sudah menerima berkat Tuhan, dia menghujat Tuhan. Jangan engkau ada di dalam gerombolan ini. Amin. Herodes dengan segala kewibawaannya seorang raja, dia menghujat Kristus. Ya, kalau dia belum percaya, tapi kan dia tahu lewat para ahli Taurat ada di sebelah dia bertanya, siapa yang akan datang? Siapa itu Yesus? Siapa itu raja yang akan datang? Dia tahu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jikapun rumah kita dibongkar, kediaman kita di bumi dibongkar, segala hal kenyamanan di dalam hidup kita yang membuat kita merasa nyaman hidup di dunia ini dibongkar. Di manakah tempatmu?
Tuhan menyediakan bagimu rumah yang tidak dibuat oleh manusia. Pengharapanku hanya kepada Yesus. Kesempatan yang ada, rumah kita nggak ada di muka bumi ini. Haleluya. Singkat umurmu, engkau adalah orang pengasingan di dalam dunia ini, orang asing. Bagaimanapun engkau akan mencoba menyamakan dirimu, biarlah aku melakukan firman ini dengan bijaksana. Sebijaksana apakah engkau menyamakan segala ajaranmu supaya sama dengan dunia? Nggak bisa, karena ajaran yang dilakukan oleh dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Tetapi hikmat dari surga adalah kebodohan bagi orang dunia. Banyak orang sekarang, udahlah, samanya Tuhan kita itu salah. Jangan disama-samakan. Sama-sama bergerejanya, sama-sama melakukan kebaikan kok. Sama Herodes, sama-sama mau menyembah, sama-sama memperkatakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, sama-sama mau melakukan kebaikan, sama-sama dia melakukan hal yang bersujud, berteliti mau menyembah Tuhan, tetapi konsep kehidupannya salah. Haleluya. Tahun 2024 kita masih berikan kesempatan. Kalau saya hidup, misalnya sekarang, kalau memang sudah waktunya Tuhan lebih bagus, udah selesai Tuhan. Daripada hidupku tidak menjadi manfaat. Kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita, bagaimana kita bisa bermakna untuk menjadi kesaksian. Di dalam Lukas 21 ayat 13 tadi. Penderitaan di akhir zaman. Semua akan terjadi nanti. Akan mengutuk kehidupan kita. Karena kebodohan bagi orang dunia kalau kita menyembah Yesus. Buktinya dia lahir di mana? Di Bethlehem, di Efrata, di Palungan, di kandang bodoh. Kontradiksi sebenarnya dengan kehidupan kita. Apalagi kita sekarang kan dengan suasana yang bagus, kerjaan oke ya. Sudah kemarin, pakai jas, hebat. Tambah pangkat 25. Ada lagi jabatan. Ya macam-macam lah detailnya di belakang. Pekerjaan, keuangan oke lah. Pasti Tuhan memelihara kita. Amin. Gak usah takut. Saya gak pernah takut ikut Tuhan. Haleluya. Sekalipun tubuhku habis lenyap, gunung batuku dan perbuatanku hanya pada Yesus. Sekalipun tubuh kita hilang lenyap. Sulit kadang-kadang kita melepaskan harga diri, ego, dan segala bentuk titel, predikat yang kita bawa. Sulit. Apalagi kita sekarang yang merantau dari perantauan. Kita datang ke ibu kota ini, bekerja dengan keras ya, menghemat sedemikian rupa. Kita menganggap segala sesuatu yang kita dapatkan karena kekuatan kita. Tidak menyadari bahwa itu semua karena kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Haleluya. Seberapa keadaan kita, kondisi hidup, lakukan yang bisa engkau bisa berikan. Haleluya. Tuhan berkata malam hari ini, apa yang ada padamu? Mungkin kita hari ini banyak kelimpahan yang kita dapatkan. Haleluya. Nggak minim. Rata-rata bagi kita banyak nih. Apa yang ada padamu? Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jika rumah kita di bumi ini dibongkar, engkau tidak mengalami hal apapun, engkau habis segalanya, tubuhmu hilang lenyap. Walau pohon ara tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Semua nggak ada. Apa engkau Tuhan engkau ada di dalamnya? Apalagi kemarin saya dengar ada berita di TV kan, di TikTok zaman pengangkatan. Ada yang berkhotbah, yang khotbah nggak naik. Yang di belakang ibu-ibu tua terangkat. Haleluya. Haleluya.
Kita kan nggak tahu, ada yang bilang bukan ada pengangkatan, nanti semua manusia mati, bangkit katanya. Boleh cerita, kita lihat dulu lah konsep yang ada diberitakan itu. Jadi pas waktu berkhotbah, zaman pengangkatan ya kan, antrikis mau datang, jemaat ribuan, pembicara di sini berdiri, rata-rata jemaatnya semua terangkat. Tetapi kayaknya konsepnya salah sih. Orang yang tergembala berarti gembalanya juga harus terangkat. Haleluya. Kita berdoa bersama. Jangan di ujung akhir karena gembalanya sombong akhirnya dia nggak ikut. Haleluya. Haleluya. Hujalo Maria, jaloriho. Hujalo Maria, jaloriho. Tiup mana deho, tiup mana dia. Jangan ada yang mengambil, itu adalah mahkota. Itu adalah kekayaan yang tidak bisa habis, bukan buatan tangan Manusia. Yang paling kaya sekarang hanya orang muda. Siapa? Yang membuat Facebook kan muda, masih saya lihat gayanya juga enggak keren-keren amat. Otaknya cemerlang. Tidak membawa dia itu ke surga. Yang membawa dia kepada keselamatan tetap nama Yesus. Ujalo Madiau. Selama kita di dalam kemah ini, baca-baca. Jadi penderitaan yang engkau alami, karena kita adalah orang yang tidak memiliki hak di bumi ini. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Makanya kita selalu menyanyikan satu kota tanpa malang, penderitaan. Di dalam Kejadian saya dikatakan, kemudian Allah mengusir manusia itu dengan susah payah kau akan mencari makananmu. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh. Kemarin banyak yang mengeluh di mobil, tapi bercanda lah ini ya, nggak usah di ini kok di khotbah bercanda-bercanda katanya, bukan. Biar kita agak refleks saja. Tetapi ingat firman Tuhan, saking banyaknya makanan-makanan enak, tetap mengeluh loh Bapak Ibu. Ada yang mengeluh, ini melulu, daging melulu katanya. Buktinya sampai di hotel ya kan, kami kan selalu beli yang villa ya, yang bisa sekeluarga. Ada orang bangun jam 2 pagi, yang dicium apa? Salah, lupa. Maaf nih, mau kentut. Bener. Karena semua langsung bermamah biak, saking banyaknya itu isi perut, yang keluar gas semua. Haleluya. Pasti kalau udah kekenyangan, makanya diatur sebenarnya makan itu. Pasti keluhannya apa? Kayaknya aku kolesterol naik deh. Kayaknya kebanyakan makan daging deh. Susah nih, harus buah deh. Mengeluh, bener nggak? Makan pun mengeluh. Apalagi nggak makan. Tetapi nggak makan bisa sehat lebih lama dibandingkan makan lemak terus engkau. Kemarin ini, besok tanggal 25 apa kita makan? Nggak ada lagi yang bilang makan saksang, nggak usah. Kita makan ikan aja sama daun singkong sama ikan asin. Setuju nggak? Setuju. Wah. Saking banyaknya berkat, tetap mengeluh. Karena memang selama kita di dalam kemah ini, di dalam rumah kita yang tadi, yang kita udah simpan-simpan itu, yang kita kumpul-kumpul tadi, kita mengeluh. Hari ini yang merasakan sukacita yang benar-benar pulau siapa nih? Saya yang memang paling berbahagia, tetapi tetap aja saya menangis untuk kehidupan saya. Wah, nih. Sampai lupa dia. Apakah masih ada keluhan? Mungkin hari ini yang dari Tamangon apa? Tawamangun ya, perlu dipijit ini semua. Mengeluh, badannya lemas. Yang dipisar tetap mengeluh nggak? Buktinya si Nicola sakit. Libur sekolah sakit, coba. Haleluya. Penderitaan. Yang ketiga, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan.
Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang panah ini ditelan oleh hidup. Maksudnya apa? Gak mungkin kan tiba-tiba kita kenal Yesus, berubah jadi Batman, langsung bisa terbang. Kita masih Jesse, badannya masih tetap Jesse. Tetapi bagaimana mengenakan tubuhmu yang hilang ini nanti? Menerima keselamatan, engkau harus tanggalkan keinginannya. Haleluya. Karena apa? Natur dosa. Tidur, boro-boro ingat doa. Padahal tiap minggu pasti dibikin doa pagi, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bangun pagi lihat apa? Facebook. Yang setuju dengan saya siapa? Kalau gak setuju bohong. Gak jujur Ariel. Ini tanggal 24 jujur ya. Bangun pagi yang dibaca dulu apa? Alkitab. Wah. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, masih 2 orang. Bangun pagi yang baca firman Tuhan atau doa siapa dulu? Aku. Yang paling seram si Nemi tadi jam 5, jam 6 saya bangun aku pikir udah bangun. Toto dia main Game. Handphone dulu. Bentar. oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Belajar kita melepaskan hak kita. Haleluya. Haleluya. Jangan ikut dengan kesenangannya. Renal seminggu yang kemarin habis Natal tiap hari ada yang bolong minggu ini. Lupa ngirim, dikirim. Si Diana lewat. Apalagi Jeremia aja senemi aduh. Kita ya tahun 2025. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Lagi baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Itu nyanyinya nanti kencang itu kalau mau tumbuh. Lupa lagi main game terus. Namun Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan sebagai jaminannya Ia mengaruniakan roh kepada kita. Haleluya. Dia tahu itu berat, susah. Sampai umur segini pun nih, mamak-mamakmu ini nih yang muda-muda ataupun kakek-kakekku, bapak yang dulu, kalau ditanya sulit nggak? Pasti sulit, berat. Kalau udah masuk ke gereja, matanya langsung 5 watt. Udah giliran selesai, amin diberkati puji Tuhan, ngobrol 5 jam. Nggak mau pulang. Tetapi firman Tuhan lama kali formalnya. Langsung gosok-gosok dia, udah itu. Lalak memperbaiki semua kostum karena bosan katanya. Membosankan firman Tuhan. Di akhir zaman ini kekuatanmu adalah firman dan roh. Oh Tuhan, ada 3 hal. Bapa, firman, dan roh. Jangan bosan dengar firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, dengarkan. Jangan ada penolakan sedikit pun. Jauh daripada orang yang menyampaikan tidak layak atau tidak layak. Ya waktunya dia berbicara, dengarkan aja. Minta Roh Kudus memberikan engkau kekuatan. Manusia bisa berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Mungkin saya besok berubah. Jangan ikutin perubahan saya, ikutin tetap Yesus. Haleluya. Haleluya. Mengaruniakan bagi kita Roh Kudus. Saya lihat konsep Roh Kudus itu belum banyak diterima orang karena berbeda. Itu hal yang supranatural termasuk. Karena kita tidak melihat. Roh Kudus itu datang dan pergi seperti angin. Dirasakan tetapi tidak dilihat. Orang bisa berkata-kata firman Tuhan. Saya lihat ada banyak
pembicara atau apa, kalau udah menyinggung secara Roh Kudus tidak paham. Haleluya. Makanya kita harus benar-benar menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Ku buka hati. Kenapa kita di gereja ini selalu menyembah Tuhan? Selalu saya katakan, biarlah aliran-aliran air kehidupan mengalir dari hidup. Saya merasakan sendiri pada waktu kita menyembah Tuhan. Ku buka hati. Ada sesuatu hal yang lembut mengalir di dalam hati kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang tadinya kita gundah gulana, berbeban berat di bawah tekanan, haleluya. Tekanan tidak akan bisa berubah, tetapi prinsip hati kita, konsep hati kita berubah. Itu adalah Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Tidak bisa itu tanpa kita meresapinya. Contoh ya, dunia. Kenapa saya katakan pujian penyembahan ini harus benar-benar kita tegakkan juga. Ada orang kan nggak harus nyanyi-nyanyi juga, dengar firman aja. Kenapa dunia bisa dihibur oleh pujian? Haleluya. Orang yang sangat diagungkan oleh dunia ini adalah pujian. Orang yang paling kaya artis. Sekali nyanyi joget begini-gini, berapa dolar? Itu buktinya. Tanpa dia bekerja keras, cuma nyanyi dapat duit. Makanya orang yang bisa menaikkan pujian tertinggi apalagi kepada Yesus, dia adalah orang yang memiliki mahkota yang besar, bintang di bumi. Kenapa perlu menyembah? Ada orang kan berbeda karakter, diam aja, nggak yakin saya. Haleluya. Nggak yakin saya. Orang yang memiliki pikiran yang otak kiri otak kanan, ujung-ujungnya pasti bisa tembang kenangan lah. Ada yang katakan apalah, lagu penyemangat hati. Kenapa kita harus cari penyemangat hati dengan lagu berdua holong? Haleluya. Di Natal pun ada muncul berdua holong, dibuat perayaan. Padahal banyak pujian di Mazmur. Haleluya. Di dalam Mazmur dikatakan, walau pohon ara tak kenapa bukan itu yang dinyanyikan dengan semangat, dengan sukacita? Jadi maaf, kita harus belajar. Orang-orang yang mungkin mendengar, alah Pentakosta, kita nggak usah bahas Pentakosta. Saya juga nggak anti sekarang dengan banyak sinode. Cari Kristus. Mazmur dari ayat berapa banyak ayat, itu pengagungan kepada Kristus. Haleluya. Minta Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di dalam engkau, pujian yang menurut dunia ini tidak mengenakan, tetapi kenapa engkau senang menyanyikannya? Kemana arah konsep hatimu, ke situlah engkau akan mengarahkan pujianmu. Haleluya. Jika pujianmu mengarah kepada Babel, engkau akan mengarah ke Babel, kekayaan, kemuliaan. Tetapi jika mengarah kepada kematian Kristus, segala anugerah Kristus, engkau akan menyanyikan kemenangan kepada Kristus. Amin. Di sini harus benar-benar kita tegakkan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Makanya pujian kita selalu mengagungkan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi. Kenapa orang bisa senang menyanyikan pujian ini? Tetapi ada orang merasa gak enak lagunya. Yang enak, buruh hasiaku. Lanjut. Buruh bajuku. Padahal buruhnya pun gak hormat kepada orang tua. Ada itu. Ini udah hormat belum orang tuanya? Padahal bapak-bapak nyanyi, buruh hasiaku. Kalau engkau mencari Kristus, segala apapun yang terjadi, konsep hatimu dirubah. Roh Kudus akan menguatkan kita, memampukan kita, justru mempersiapkan kita untuk hal ini, dan menjaminannya Dia akan mengaruniakan Roh kepada kita. Terima Roh Kudus. Di akhir zaman ini tanpa firman dan Roh Kudus engkau tidak bisa memahami isi hati Tuhan. Haleluya. Tetapi jangan juga hanya roh. Roh itu namanya apa ya? Tidak kelihatan. Ada roh lain. Roh sinungkar nangkir banyak. Merinding akulah di kamar mandi. Itu roh yang lain. Kayak dikejar-kejar bayanganku. Kemarin kami di Tamawangun, saya tak ada roh lain di sana. Saya sampai berdoa bahasa yang lain. Kalau saya udah berbahasa roh yang lain, itu ada kekuatan lain yang coba mengganggu. Haleluya. Benar, tiba-tiba mati lampu.
Orang ini semua bingung-bingung. Kalau saya masih menyembah Tuhan, taruh. Setiap daerah punya kekuatan. Haleluya. Si tulang langsung nyambung. Roh totori. Iya, sebelum engkau menginjakkan kaki dimanapun ada roh lain. Haleluya. Tetapi roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jangan khawatir dan jangan gentar. Tetap engkau berjalan bersama dengan Kristus. Sekalipun tubuhku habis lenyap, kalaupun hari itu saya mati, ya sudah. Saya bercanda kan pas waktu lihat hotel kan, dibikin kamar-kamar 8 ya kan, 1 orang. Kalau terjadi gempa bumi langsung di situ kuburan kami. Lihat itu di Facebooknya. Satu orang kan lucu kan konsep hotelnya. Lucu banget. Kami pergi nggak enak. Kayak zaman penjajahan kami ya kan, dibikin 1 kamar-kamar barak ya kan. Tapi nggak ada lagi tempat kami di situ. Aku bilang sama orang ini, kalau kita nanti terjadi gempa bumi, langsung longsor ini gedung, langsung 1 kamar kita masing-masing. Tapi enak sih tempatnya. Karena saya nggak takut. Bahkan di sudut bumi yang paling dalam pun, karena Kristus ada bersama dengan haleluya, memiliki kekuatan itu. Di mana engkau dapatkan itu? Di dalam pujian penyembahan. Jangan alergi dengan pujian penyembahan. Amin. Orang mungkin akan menghina. Gereja orang itu nangis-nangis, nyembah-nyembah. Buat apa sih? Setiap nyembah tutup mata nangis. Kalau kita menyadari hidup kita, menyadari kondisi kita, hidup hingga hari ini tahun 2025, saya bersyukur 2024, 2025. Kesusahan yang akan ada di depan matamu, tekanan yang ada di depan kita nanti, bahkan rumah hidup kita dibongkar, diluluhlantangkan dengan segala banyak tekanan dunia. Siapa yang bisa memegang hidupmu? Mana Yesus itu? Nah kan itu kan, di manalah Tuhanmu itu kalau ditanya? Di mana Allahmu itu? Hujan lo Maria, jalodihu. Setiap yang engkau terima, berkatakan. Berbeda-beda berbeda-beda pengalaman kehidupan kerohanianmu dengan orang lain. Tetapi jika itu membuat kamu makin erat dengan Tuhan, engkau makin dekat kepada Tuhan, itu adalah Injil yang benar. Amin. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kalau engkau jadi presiden, mau nggak? Hah? Mau. Kalau kemarin aku bilang kan, kalau pejabat di Indonesia ini jadi orang Kristen nggak bisa, susah. Tetapi ada waktunya. Daniel ada di posisi itu. Haleluya. Banyak anak-anak Tuhan tumbang di generasi ini. Saya ngomong ini realita. Mau didengar orang benar tumbang, Pak Ahok tumbang. Pertahankan iman kita, amin. Jika ada waktunya, mungkin udah waktunya Tuhan mungkin tahun lalu, tetapi tumbang tidak bisa mempertahankan imannya. Generasi yang berikutnya, mungkin saya mau jadi presiden masih bisa. Jadi RT mungkin ya kalau mendaftar. Si Evi masih bisa, Sentina masih bisa, Diana, yang lain. Apalagi si Nehemia, langsung kita bikin potom. Oke. Tetapi jika engkau di dalam posisi yang sudah nyaman itu, apakah engkau siap dibongkar? Haleluya. Jangan engkau mempertahankan hakmu. Engkau adalah milik Kristus. Haleluya. Jangan Natal ini yang dengar ini, bapak-bapak yang pulang kampung, atau satu keluarga Bu Sulalai pulang kampung, dimanapun keadaannya. Bagaimana kita pengalaman hidupnya kau ceritakan di kampung sana? Puji Tuhan. Haleluya. Pegang yang ada padamu. Karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Biarlah hidup kita makin bertambah terus. Kelihatan masih tetap Diana, tetapi pertumbuhan imannya adalah milik Kristus.
Kristus. Gak berubah, kacamatanya juga masih sama, senyumnya masih sama. Tetapi biarlah senyum itu karena Yesus lahir, benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan senyum karena nanti ada saweran. Ya, ingat itu ada yang janji kemarin, malam tahun baru dapat saweran, diingat-ingat, nggak perlu ada saweran. Puji Tuhan, masih muda-muda ini belajar terima Yesus, memiliki pengalaman dengan firman dan roh. Di waktu engkau tersulit di dalam hidupmu, di titik terendahku, kau angus dalam hidupku. Hangus. Kau hadir dalam hidupku. Yang udah tua pun bilang titik terendahnya sekarang. Gimana anak-anak ini? Kapan titik terendahnya? Kalau saya dulu waktu titik terendah katanya, hai jiwaku di Mazmur, mengapa hatimu tertekan? Saya pernah mengalami hati yang tertekan waktu saya SMA, kuliah. Padahal orang tua adanya uangnya. Tetapi itulah konsep hati, di mana hatimu tertekan. Firman ini keluar, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam hatimu? Pujilah Tuhan. Ada saya ambil sikap, Tuhan hanya engkaulah menjadi tuntunan hidupanku. Tekanan boleh datang, karena saya sudah mengalami tekanan di waktu saya masih remaja. Tekanan apapun saya pasti akan lewati. Haleluya. Jangan salah jika masih muda engkau mengalami tekanan. Kita tidak tahu tekanan itu membuat hati kita merasa sendiri. Itu kan hati nggak ada yang tahu kan? Siapa yang tahu hatinya? Kelihatan si Jesse tomboy, tahu dia melankolis. Tiba-tiba malam-malam dia nangis di dalam hati. Kalau dia sakit sebenarnya nggak pernah ngomong, tetapi tahu-tahu bantalnya udah basah semua, itulah dia. Padahal kelihatannya kan goy. Melankolis dia. Siapa yang tahu? Karena saya mungkin ibunya kan tahu kan sifat dia. Kalian nggak pikir dia itu melankolis, sangat melankolis, benar atau benar? Benar. Sakit kepala dia ditantangnya di kamar. Bantal inilah yang mengingatkan aku. Bantal inilah saksi aku sakit. Itu doang, dia nggak pernah ngeluh. Cuma kalau saya lihat kan nggak mungkin juga kan kita langsung kayak orang dukun ya kan. Nggak sakit. Sifat orang berbeda-beda. Saya ibunya juga nggak tahu 100% hatinya. Lebih melankolis lagi Jeremia sebenarnya. Kaget dia, cuma dia yang tahu lah. Itu makanya hati berbeda-beda. Dia bilang nggak benar, Mai. Karena saya juga manusia terbatas, nggak tahu perasaan dia walaupun anak yang saya lahirkan. Tetapi biarlah firman Tuhan, firman dan Roh Kudus yang menjadi bagian kita bertumbuh makin besar di dalam hati kita, supaya kita mampu menghadapi tekanan apapun. Haleluya. Kesempatan yang Tuhan berikan hingga di penghujung tahun ini, kita harus benar-benar menjadi orang yang anak-anak Allah, yang harus berubah di dalam pola pikir dan sikap hati. Tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Ayo kita baca bersama-sama. Inilah doa kita bersama. Haleluya. Kita baca ayat 8. Tetapi hati kami tabah, dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Pegang tanganku, oh Tuhan, jangan lepaskan aku. Jangan ambil rohmu daripada aku, kata Mazmur ya Daud. Karena dia bisa mengalami waktu Tuhan tidak ada dan waktu Tuhan ada. Bapak itu harus bisa membedakan. Pada saat engkau hidupmu tidak bersama dengan Tuhan, dan pada saat Roh Kudus ada bersama dengan kau, bagaimana posisi hatimu harus bisa dibedakan. Kalau enggak bisa dibedakan, engkau masih suam-suam kuku. Haleluya. Haleluya. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang beroleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah engkau pegang terus. Seperti yang saya katakan tadi, harus engkau bisa menyadari. Karena tubuh adalah lemah. Pada saat tubuhmu lemah, bagaimana posisimu? Kau bisa membedakan enggak? Jangan sampai suam-suam kuku.
tidak bisa membedakan roh. Karena ini adalah tingkat dimensi kehidupanmu, harus membedakan roh. Roh yang ada padamu ini adalah roh siapa? Injil yang mana? Untuk membedakan itu adalah roh pengertian bagimu, roh hikmat untuk membedakannya. Haleluya. Haleluya. Jangan engkau sakit sembuh, tahu-tahu itu karena pergi ke orang pintar. Orang yang pergi ke orang pintar berarti orang bodoh, nggak sadar. Hilang uangnya 100.000, kita cari orang pintar, padahal dia teler. Pendidikan S5, tetapi nyari ke Orang pintar. tidak sekolah pula, nggak bisa bahasa Indonesia pula ini. Giginya pun nggak pernah digosok, pergi ke sana. Mana pernah dukun cantik? Nggak pernah kan? Mana ada dukun yang bagus penampilannya? Tetapi orang yang cantik-cantik kayak kita datang ke sana. Bertobat. Haleluya. Kalau mau cari orang pintar, cari saya. Enggak lagi. Cari hamba Tuhan. Itu orang yang lebih pintar. Haleluya. Cari pengalaman hidupmu bersama dengan Kristus. Ini adalah kesempatan. Kita adalah orang asing di dunia ini. Engkau tidak akan punya rumah yang menetap. Karena rumahmu ada di surga yang disediakan Allah bagimu. Umurmu paling 70 tahun, sisanya adalah bonus. Jika engkau masih berikan waktu hidup. Saya hari ini 40. Oh, Desember, ingat ya. Halo, tanggal berapa? 29. Udah siapin kado belum? Harus ada kadonya. Berarti berkurang umurnya. Apa sudah siap? Jika Kristus adalah hidupku, mati adalah kelentungan. Itu adalah, biar kita jadikan ini slogan bagi kita supaya nggak takut kematian. Upah dosa mau. Mati hanya sementara. Tetapi jika engkau mati tidak di dalam Tuhan, engkau mati selamanya. Kalau kita di dalam Tuhan, mati itu hanya beristirahat sementara. Jadi enggak usah takut jika pun umur masih berapa bulan, berapa tahun atau berapa, itu adalah sementara. Hidupmu ada di dalam kerajaan surga. Mari gunakan waktu yang ada. Tahun ini biarlah di rumah kita yang muncul adalah lilin-lilin kebenaran. Kebaikan, kemurahan daripada Kristus lahir di semua dalam hidup kita. Di rumah-rumah kita. Kita tetap menegakkan nama Kristus. Jangan ada Allah lain bagimu. Biarlah nama itu, nama yang diberikan kepada Maria, berikan dia nama. Itu nama daripada surga. Beri dia nama Yesus. Yesus artinya apa? Keselamatan. Biarlah itu menjadi kelahiran bagi penyembahan kita yang benar. Penyembahan kita yang benar-benar hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Bukan penyembahan yang sekedar formalitas. Tetapi hanya untuk membunuh, membinasakan. Karena iblis pekerjaannya membunuh, merombak dan membinasakan. Kristus datang untuk membangun. 3 hari Tuhan membangun. Yesus mati, naik ke surga, memberikan hidup bagi kita. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini. Malam Natal ini, kemeriahan, baju-baju baru yang sudah kita punya, biarlah itu semua bersumber daripada Tuhan. Dalam segala aspek hidup kita, dalam situasi apapun.